Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI Serui dimanapun berada, tiada kalimat yang pantas kita haturkan selain untayan rasa syukur alhamdulillah kehadirat ilahi Rabbi, Tuhan yang telah menganugerahkan begitu banyak kenikmatan kepada hamba-hambanya, termasuk nikmat kesehatan, sehingga kita bisa dapat berjumpa kembali pada bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah keharibaan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan pilihan beserta keluarga, sahabat serta semua pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk golongan umat beliau yang berhak menerima syafaat minad dunya hatal akhirah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI Serui dimanapun berada, alhamdulillah berbahagia sekali karena hari ini kami diberikan kesempatan untuk mengisi acara Risalah Ramadan 1445 Hijriah di RRI Serui ini. Oleh karena itu kami haturkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan beserta karyawan-karyawati RRI Serui. Semoga RRI Serui tetap jaya di udara. Baiklah, saya Misla Basyari akan memandu acara kurang lebih 30 menit ke depan. Telah hadir di studio Ibu-Ibu Majelis Taklim Kuliatul Muhtadin Serui. Di sini ada di samping kiri saya ini ada Ibu Ketua Majelis Taklim Kuliatul Muhtadin dan beserta anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih tetap semangat menjalankan ibadah puasa ya Bu. Perlu kita ketahui bersama, Majelis Taklim Kuliatul Muhtadin ini adalah ibu-ibu mualaf yang insya Allah selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan telah hadir pula di tengah-tengah kita Al-Ustadz Haji Basyari Hasan. Bapak Ustadz ini adalah pembina dari Ibu-Ibu Majelis Taklim Kuliatul Muhtadin. Semoga Ustadz senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran untuk terus menyiarkan Islam kepada Ibu-Ibu Majelis Taklim Kuliatul Muhtadin khususnya dan semua umat Islam pada umumnya. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, buah cempedak, buah meilabo, bulan suci banyaklah berinfak. Mari kita sama-sama dengarkan tausiah dengan tema infak oleh Al-Ustadz Haji Basyari Hasan. Kepada Ustadz dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI Serui dimanapun berada dan ibu-ibu Majelis Taklim Kuliatul Muhtadin Muhajirin, saya akan menyampaikan
tentang risalah Ramadan dengan judul Infak. Beramal merupakan salah satu ajaran penting dalam agama Islam. Beramal memiliki berbagai bentuk, salah satunya adalah infak. Dalam Islam, infak diartikan sebagai tindakan memberikan harta atau benda yang dimiliki sebagai bagian dari kegiatan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak berbeda dengan zakat. Infak merupakan tindakan pengeluaran harta di jalan Allah dengan kadar dan waktu yang tidak ditentukan. Perintah untuk berinfak disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 274 yang akan dibacakan oleh Ibu Pupul Sepudin dan diterjemahkan oleh Ibu Fatimah Jalali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirau alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala dari sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu Masjid Ta'lim Qulatul Muhtadin Muhajirin, ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa infak yang kita lakukan sekecil apapun akan dibalas dengan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berjanji untuk melipat gandakan pahala tersebut. Sedangkan tujuan dan sasaran daripada infak lebih berorientasi pada kegiatan pembangunan dan pengembangan umat Islam. Infak diharapkan dapat membantu pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pondok pesantren, dan lain sebagainya. Serta juga diharapkan dapat membantu memperkuat solidaritas dan persatuan antar umat Islam. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, dan ibu-ibu Masjid Ta'lim Qulatul Muhtadin Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala yang berlipat ganda memberikan infak di bulan Ramadan dianggap sebagai amalan yang bernilai lebih tinggi. Amal kebaikan menjadi berlipat ganda. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Mendukung keberkahan bulan Ramadan, memberikan infak di bulan Ramadan, membantu dan memperkuat dan mendukung suasana keberkahan dan kedermawanan yang khas dari bulan ini. Dengan memberikan sumbangan, seseorang dapat berkontribusi dalam memberikan manfaat kepada sesama yang membutuhkan, menciptakan rasa kebersamaan dan menguatkan ikatan sosial dalam masyarakat. Ibu-ibu Masjid Ta'lim Qulatul Muhtadin Muhajirin, menolong orang yang membutuhkan, salah satunya tujuan infak adalah menolong orang yang membutuhkan, menyucikan hati dan jiwa. Memberikan infak juga membantu
menyucikan hati dan jiwa, serta meningkatkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Ini sejalan dengan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan dalam agama kita, yaitu agama Islam. Menyempurnakan ibadah puasa, memberikan infak di bulan Ramadan dianggap sebagai cara untuk menyempurnakan ibadah puasa dengan berbagi rezeki kepada yang membutuhkan. Seseorang menunjukkan rasa syukur dan berhargaan terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu Masjid Ta'lim Qulatul Muhtadin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita buka hati dan tangan kita untuk berinfak. Tidak perlu menunggu kaya raya untuk berbuat kebaikan. Setiap tetes kebaikan yang kita berikan akan bermuara kepada lautan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, sebaik-baik harta, kata Nabi, adalah harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Marilah kita bersama-sama menjadikan infak sebagai dari kehidupan kita sehari-hari. Mari kita wujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera dengan saling berbagi dan peduli terhadap sesama manusia. Demikian pengertian infak serta tujuan dan sasarannya. Ibu-ibu Masjid Ta'lim Qulatul Muhtadin Muhajirin, sampai di sini dulu saya serahkan kepada pembawa acara. Baiklah, ibu-ibu Majelis Taklim Qulatul Muhtadin yang berada di studio dan para pendengar RRI Serui dimanapun berada, telah kita dengarkan bersama tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Basari Hasan. Mungkin di sini ibu-ibu masih ada yang belum paham atau belum mengerti, kami persilahkan untuk bertanya. Mari silakan ibu-ibu. Saya, Bu. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Selama ini kami mengetahui kalau kami memberikan sesuatu kepada orang lain, namanya itu sedekah. Apakah infak dan sedekah itu adalah hal yang biasa, hal yang sama? Mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Ya, silakan Pak. Apakah sedekah dan infak itu adalah sesuatu hal yang sama? Dimohon penjelasannya, Pak. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi pertanyaan dari Ibu Jamile Kilian. Maaf, Ibu Jamila Kamare. Perbedaan konsep dan makna infak dan sedekah, Bu ya. Baik ibu-ibu, memang kedua bentuk amal ini sering digunakan dan masih ada orang yang melaksanakan, tapi dirinya sendiri masih tidak tahu apakah itu infak atau sedekah. Kadang yang kita pikirkan dan harapkan hanyalah berbuat baik demi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah saya sampaikan bahwa infak dalam Islam diartikan sebagai tindakan memberikan harta atau benda yang dimiliki sebagai bagian dari kegiatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya dan sasarannya lebih berorientasi pada kegiatan pembangunan dan pengembangan umat Islam. Sedangkan sedekah dalam Islam merupakan bentuk amal yang ditunjukkan untuk memberikan manfaat atau bantuan kepada orang yang membutuhkan,
baik dalam bentuk harta, tenaga atau ilmu yang tujuannya dan sasarannya difokuskan pada pemberian bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti fakir, orang miskin, anak yatim, janda dan lain sebagainya. Sedekah juga dapat berupa tindakan baik yang dilakukan kepada sesama tanpa membutuhkan biaya, seperti memberikan senyuman, sapaan dan dukungan moral. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ingat ya Bu, janganlah pelit dengan senyuman dan sapaan. Tapi jangan karena senyuman adalah sedekah lalu ibu terus-menerus senyum terus. Itu juga nantinya sudah tidak wajar. Kalau ada orang yang suudon dikira ibu sudah agak gila. Baik ibu-ibu, jadi intinya sedekah membantu meringankan beban dan penderitaan orang yang membutuhkan serta membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu penjelasan dari saya. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali Pak Ustadz, karena selama ini kita tahu kalau memberikan sesuatu kepada orang lain kita bersedekah. Kita dalam arti infak dan sedekah ini masih banyak dari kita yang belum memahami, apalagi kita di sini ibu-ibu mualaf ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi suatu ilmu, menjadi suatu ilmu yang kita pahami. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Masih ada ibu-ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Alija Kabakindang. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apakah kalau kita bersedekah kepada orang lain, tetapi dalam hati kita biasa mengharapkan agar orang tersebut dapat berbuat baik sebaliknya kepada kita, apakah sedekah yang kita berikan dikatakan tidak ikhlas? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi bagus sekali pertanyaan dari Ibu Alija Kabakindang. Jadi begini Bu penjelasannya, dalam Islam beramal dengan penuh keikhlasan dan tanpa mengharapkan imbalan merupakan tindakan yang sangat dianjurkan dan berpotensi memberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita memberi, berikanlah dengan ikhlas, jangan mengharap imbalan apapun. Kita harus percaya dan yakin bahwa Allah akan menggantikan yang lebih baik lagi, akan berbuat yang sama. Namun apabila kita baik terhadap tetangga atau siapapun itu, pasti akan berbuat yang sama terhadap kita, karena sejatinya bersedekah itu dapat membangkitkan rasa kepedulian dan empati terhadap sesama manusia. Jadi kalau kita bersedekah terus ingin dipuji, itu namanya riya. Itu penjelasannya Bu. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, memang kalau ikhlas ini susah ya Bu, kita paling susah sekali ikhlas. Tapi mudah-mudahan Ibu Majelis Taklim yang berada di studio saat ini dan kaum muslimin muslimat pendengar RRI Serui, insya Allah adalah orang-orang yang ikhlas. Baiklah, masih ada ibu-ibu yang bertanya lagi, masih ada waktu untuk bertanya Bu, mari silakan. Ada Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurhayati Nuntiang. Yang saya mau tanyakan buat Pak Ustadz, apakah hukum berinfak itu wajib bagi umat muslim? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi hukum infak ini Bu,
secara hukum terbagi menjadi 4 macam, antara lain yang pertama infak wajib, dan kedua infak sunnah, 3 infak mubah, dan yang terakhir yaitu infak haram. Apa sih infak wajib? Infak wajib mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti membayar mahar yaitu mas kawin, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah. Yang kedua infak sunnah, mengeluarkan harta bertujuan untuk berbagi kebaikan. Manfaat infak sunnah sungguh sangat luar biasa seperti yang telah saya jelaskan tadi. Yang ketiga infak mubah, mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang atau bercocok tanam. Dan yang terakhir infak haram, mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 36. Itu penjelasan saya, Bu Nur. Terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada dari ibu-ibu yang ingin bertanya? Kami masih persilahkan kalau masih ada yang bertanya. Kalau tidak ada, marilah kita akhiri risalah Ramadan kita pada sore hari ini. Tentunya mudah-mudahan kita semua umat Islam di bulan suci ini meningkatkan keimanan kita dengan berinfak. Mudah-mudahan ya Bu, mudah-mudahan dengan kita selalu berinfak, Allah menggantikan dengan yang lebih banyak lagi yang kita infakkan, dari yang kita infakkan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah ibu-ibu, mengakhiri pertanyaan kita pada acara kita pada kesempatan ini. Kami mohon kesediaan dari Bapak Haji Ustadz Basari Hasan untuk memimpin doa. Mari Pak Ustadz, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa dallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati sayyidina rasul ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika unsur alaina rahmatika ya dzal jalal wal ikram. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana walidina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'il dair. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warham kama rabbahuna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kaum muslimin muslimat pendengar RRI Serui dimanapun berada. Kurang lebih dalam acara Risalah Ramadan, saya pribadi sebagai pembawa acara dan kami keluarga besar Majelis Taklim Kuliatul Muhtadin Muhajirin Serui mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa ala
wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli